Selamat malam, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur kita semua di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, mari kita bersama-sama renungkan firman Tuhan yang saya beri judul Menjadi Pahlawan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang pahlawan, di dalam kamus besar bahasa Indonesia, ya, pahlawan adalah disebut sebagai seseorang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya membela kebenaran. Ya. Saya ulang lagi, seseorang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita berbangsa, kita mengenal ada banyak pahlawan. Ada pahlawan kemerdekaan, pahlawan nasional, pahlawan revolusi, ya. Bahkan ada istilah pahlawan tanpa tanda jasa, ya. Itu guru. Lalu ada lagi pahlawan bakiak, saudara. Itu katanya suami yang takut istri. Saya juga bingung dengan istilah pahlawan itu. Tapi malam hari ini kita tidak akan berbicara tentang pahlawan itu. Kita berbicara tentang pahlawan iman di dalam Kristus. Ya, ada banyak di dalam Alkitab kita menceritakan banyak orang-orang yang menjadi pahlawan di dalam Kristus, dalam Allah. Ada Abraham, ya. Kemudian ada Daud. Ya, ada banyak. Para rasul juga adalah pahlawan-pahlawan, ya. Tapi malam hari ini kita bersama-sama akan melihat pribadi seorang Daud, mengapa dia dikatakan sebagai seorang pahlawan, dan apa yang harus kita contoh dari apa yang dilakukan oleh Daud, sehingga di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22b dikatakan, ya, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Daud dapat menjadi seorang pahlawan pada masanya. Ya, pada waktu itu kita tahu di dalam kejadian dalam 1 Samuel 17 ayat 1 dan seterusnya, bagaimana pada waktu itu umat Israel harus menghadapi bangsa Filistin dengan seorang pahlawannya raksasa, yaitu Goliat. Lalu pada saat itu Raja Saul menjadi sangat ketakutan, tapi Tuhan sudah mempersiapkan, ya, seorang pahlawan bagi Israel pada waktu itu, yaitu Daud, ya. Dan kenapa Allah memilih seorang Daud? Karena tadi kita baca bersama-sama, yang pertama, dia berkenan di hati Allah dan dia selalu melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara, itulah pahlawan yang sebenarnya, yaitu kita berkenan di hati Allah, lalu kita melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan daripada kita setiap harinya. Bapak Ibu Saudara, ada juga istilah pahlawan kesiangan. Itu orang yang tahu-tahu muncul di saat kejadian itu sudah berlangsung. Lalu dia merasa bahwa dia yang melakukan semua ini. Itu pahlawan kesiangan. Tetapi kita bukan pahlawan-pahlawan seperti itu. Kita adalah pahlawan yang benar di hadapan Tuhan, yaitu kita berkenan di hati Tuhan. Kemudian kita melakukan kehendak Tuhan. Apa saja yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita? Mari kita mencontoh seorang Daud. Yang pertama, dia itu berani. Di saat bangsa Israel harus menghadapi bangsa Filistin dengan panglimanya, yaitu Goliat, yang seorang raksasa tinggi besar yang selalu menang di dalam peperangan, sehingga membuat ciut hati daripada Raja Saul. Tapi di saat itu, bagaimana kita baca dalam 1 Samuel 17, ya,
Daud tampil dengan gagah berani, ya. Bahkan pada saat Raja Saul begitu ketakutan, lalu dia katakan, kita baca di dalam ayat yang ke-32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Bapak Ibu Saudara, ada keberanian di dalam hidup seorang Daud. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Kita tahu, di dalam hidup kita, ada begitu banyak raksasa-raksasa yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Tetapi kita harus bertindak sebagaimana Daud sudah bertindak. Dia berani. Dia berani menghadapi raksasa itu. Kita juga harus berani seperti itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena setiap kita, sebagaimana ya Daud, ternyata keberanian dia, karena dia mengandalkan Tuhan. Kita akan baca di dalam ayatnya yang 45, 1 Samuel 17 tadi, 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, ternyata keberanian Daud itu karena dia mempunyai Allah. Dan dia bersandar pada kekuatan Allah. Dia tahu Allah akan membela dia. Dan hal ini bukan sesuatu yang pertama. Kita melihat pada 1 Samuel 16 sebelumnya bagaimana diceritakan Daud pada waktu dia sedang menggembalakan domba daripada ayahnya. Kemudian dia harus menghadapi binatang-binatang buas, ya. Tapi dia lawan, saudara-saudara. Karena dia tahu Allah yang senantiasa menyertai dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada saat kita sebagai orang percaya, kita menghadapi hidup ini, ada begitu besar raksasa-raksasa yang kita harus hadapi, persoalan, masalah, dan sebagainya. Mari, kita belajar dari Daud. Untuk kita tidak perlu takut untuk masalah-masalah itu. Untuk tantangan dan persoalan, karena kita tahu, kita mengandalkan Allah. Kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita ini, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan Daud. Allah memberikan kemenangan akhirnya kepada Daud. Ya, dan kita melihat pemeliharaan Tuhan terhadap Daud luar biasa. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara, Daud mau berkorban. Ya. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23, bagaimana Daud ya harus melayani Raja Saul. Di saat Raja Saul begitu galau sehingga dia harus bermain kecapi dan menghibur hati daripada ini satu sikap yang dikatakan berkorban. Padahal sebelumnya Daud sudah diurapi untuk menjadi raja yang baru dari orang Israel. Tetapi Daud pada saat itu ya, dia tidak menjadi sombong, justru dia mau berkorban. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita harus menghadapi ya orang-orang yang melakukan sesuatu, atau kita harus berkorban untuk melakukan sesuatu bagi orang-orang. Mari kita belajar dari Daud. Saudara dan saya, kita sudah dipilih, kita sudah diselamatkan. Ya, mari kita berkorban untuk orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara kita melayani mereka. Sama dengan seorang Daud. Dia sudah dipilih untuk menjadi pengganti raja, tetapi dia tetap masih melayani raja yang sudah tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan, yaitu Saul. Tetapi dia masih tetap mau melakukan itu. Dia mau melayani dia. Saudara dan saya, kita ada pada posisi yang sama dengan Daud.
Kita sudah terpilih. Kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan itu. Mari, jangan kita terlena dengan itu. Tapi justru kita mau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dengan melayani mereka. Memberikan kepada mereka kabar sukacita itu. Bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Dan kita akan menjadi pahlawan-pahlawan daripada Allah. Ya, mari hidup kita harus berani menghadapi hidup ini, menghadapi segala macam tipu daya iblis dengan kekuatan Allah yang ada dalam hidup kita. Dan yang berikutnya, kita mau berkorban karena kita sudah mendapatkan kepastian keselamatan, pengampunan dosa. Kita mau berkorban bagi orang lain untuk memberikan kabar sukacita ini kepada mereka. Ya, itu adalah satu pengorbanan. Kalau saudara mau mendatangi mereka, kemudian memberikan kepada mereka berita sukacita bahwa hanya ada di dalam Yesus keselamatan itu, ada di dalam Yesus pengampunan dosa itu, ya. Dan Tuhan akan memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap semangat. Amin.